Botol saja kalau botol gede Pak. Iya. Ya, motor 15 menit lah. Nah sekarang kalau kita Bapak Ibu saya mudah-mudahan sampai akhir hayat tetap berpegang dengan La ilaha illallah, tidak ada satupun aturan Allah yang kita lakukan. Ada yang kita langgar, dosa itu tidak menggugurkan iman. Seperti Adam juga melanggar aturan Allah, apa gugur keimanannya? Kan tidak, karena melanggar di tengah keimanannya. Makanya begitu mereka sadar, Rabbana zalamna anfusana, langsung taubat. Kalau keimanan ini kita pegang sampai akhir hayat kita, sampai sakratul maut, pasti masuk surga. Jangan ragu lagi, pasti masuk surga. Cuman belum menjamin apakah dia harus mampir dulu di neraka atau tidak. Untuk masuk surga pasti tiket utamanya itu iman. Nah, supaya bisa masuk surga untuk orang mukmin ya, kan nanti ada terbagi 3 ini. Ada orang mukmin langsung masuk surga. Orang kafir langsung masuk neraka, kan itu? Dan tidak akan pernah keluar lagi dari neraka. Ada yang ketiga, mukmin. Sebelum masuk surga, mampir dulu di neraka. Nah itu, tapi pasti masuk surga. Dia punya tiket, kalau tiket keimanan itu sudah jaminan untuk masuk surga. Nah supaya dia bisa masuk surga tanpa mampir di neraka, dia butuh 2 tiket lagi. Nah tiket inilah yang sering kali dinyatakan oleh Allah kalau sudah bercerita tentang surga itu. Wa kana Allahu ghafuran rahima, innallaha ghafurur rahim. Lebih jelas lagi di Quran surat Fussilat 32, nuzulan min ghafurir rahim. Surga itu anugerah dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Naik dari 1,5 jam. Jadi tiket yang kedua itu ampunan Allah. Tiket yang ketiga kasih sayang Allah. Jadi harus 3 tiket kita miliki sebelum kita meninggal. Kalau 3 ini kita miliki, pasti masuk surga dan tanpa mampir sedetik pun di sana. Saya biasanya 3 tiket ini masing-masing 1 pertemuan, Pak. Supaya tuntas bahasanya gitu ya. Nah sekarang kita bahaslah sepintas saja 2 tiket. Ampunan iman dan ampunan, karena kaitan dengan silaturahim halal bihalal itu. Kenapa ampunan, Pak? Kenapa manusia tidak bisa masuk surga tanpa mampir di neraka padahal dia beriman? Kalau tidak memperoleh ampunan Allah, tak mungkin. Karena kita terlalu lama dicekoki oleh pemikiran sekuler gitu ya. Lalu kita mengira urusan nanti di akhirat itu pertanggungjawaban kita di hadapan Allah soal sholat. Apakah kita melaksanakan sholat itu dengan baik benar? Apakah kita sahur di bulan Ramadan? Sudah hajikah kita? Kalau sudah, masuk surga. Itu bayangan kebanyakan orang-orang yang dengar arti Islam. Yang mau dihisab oleh Allah itu bukan hanya sholat, zakat, saum, haji, seluruh kehidupan kita per detik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah.
Jadi orang yang rajin sholat, rajin saum, maksudnya rajin itu di samping yang wajib dia mengerjakan banyak saum-saum sunnah, sholat sunnah, banyak bersedekah. Ada seorang wanita di zaman Rasulullah, dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, terkenal banyak sholatnya, banyak saumnya, banyak sedekah. Gak ada tandingannya di masa itu. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, sudah berani menduga, saya yakin wanita ini ahli surga. Terkejut sahabat yang bertanya, termasuk Aisyah, ketika Rasul mengatakan, saya wanita ini gak bisa langsung lolos masuk surga, dia harus tampil di neraka. Innaha finnar. Kenapa Rasulullah? Betul ibadahnya sekian banyak, tapi dosanya gak bisa terimbangi oleh ibadah yang banyak itu. Apa dosa dia? Tu'zi jiraniha bilisaniha. Dia suka menyakiti hati tetangganya karena lidahnya tidak bisa diam. Ya Allah, dipertanggungjawabkan itu seluruh hidup kita. Hablum minallah, hablum. Mulai dari akil balik sampai sakratul maut. Akil balik misalnya berapa? 15 lahir. Jadi usia 0 tahun sampai 15 gak ada hisab. Meninggal tadi berapa? 80. Tadi sepakatnya 80. Berarti 15 sampai 80 berapa tahun? 65 tahun. 65 tahun oleh Allah akan dihisab. Selama 65 tahun per detik mata dia melihat apa saja. Lidah dia sudah ngomong apa saja. Kaki dia sudah melangkah kemana saja. Akal dia berpikir apa saja. Tangannya ini sudah beraba memegang, menyentuh, mengambil, menandatangani apa saja. Kaki kita ada yang bisa selamat tanpa ampunan Allah. Ada yang bisa selamat? Ada. Maka pantaslah kalau Allah menyatakan surga itu anugerah dari Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Tanpa ampunan gak mungkin bisa lolos. Nah sekarang gimana cara kita memperoleh ampunan? Nah, berbicara ampunan, berbicara dosa. Dosa manusia itu ada 2 jenis dosa manusia. Baca di Al-Imran 135. Yang pertama adalah dosa menzalimi diri sendiri. Zalimun li nafsi. Contohnya apa? Ya contoh yang paling konkret Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa melanggar aturan Allah memakan buah khuldi, katanya baru 1 gigitan. Karena geger, sadar mereka. Jadi saya dulu sempat bertanya, Pak, sebelum menemukan ayat itu, kok bisa-bisanya ya Adam dan Hawa melanggar aturan Allah? Dapat aturan langsung dari Allah. Jawabannya itu Al-Quran menyatakan fanasya, lupa Adam. Jadi pada saat dia gigit si buah khuldi itu, pada saat itu belum sadar kalau buah khuldi itu dilarang untuk dimakan. Saking kuatnya pengaruh iblis sampai dia sehingga mabok itu, lupa kalau itu dilarang. Begitu digigit baru 1 gigitan sadar fanasya. Maka langsung mereka berdua berdoa, Rabbana zolamna. Itu namanya dosa, bukan kafir. Itu bedanya dengan pelanggaran iblis. Iblis melanggar aturan Allah, menolak perintah Allah karena dia yakin aturan Allah salah. Kalau Adam yakin itu aturan benar, begitu melihat sadar langsung taubat. Jadi kalau ada seorang muslim tidak sholat karena dia yakin sholat itu bukan aturan Allah, kafir itu, jangan disolatkan, itu lamun maut. Tapi kalau kita tanya misalnya saudara muslim, yakin sholat wajib, yakin, terus kenapa ke sholat? Hoream, yakin, kena hoream, yakin, ya sudah, maut sholat ke. Itu dosa besar. Jadi kalau terus saya nanti yakin kenal sholat. Allah ya Allah gawe sudah ditanya saya itu sholat kafir teman.
haram kita sholatkan begitu. Makanya kalau ada teman tetangga ke sholat, tanya apa? Kunaon ke sholat? Jadi dia bahasa paling bertanya. Nah, dia kudu ikut campur urusan saya. Kan saya harus tahu. Andai kata besok lusa kamu meninggal dulu lebih dari saya harus tahu apakah kamu punya hak disolatkan atau tidak. Ayo di akhirat saya dicarikan Allah kuno nyolatkan ke sholat. Akhirat saya. Makanya harus tahu dulu. Ini sekedar tahu saja. Perlu kita tahu. Maka dosa Adam dan Hawa ini termasuk dosa menzalimi diri. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri sendiri. Ada yang dirugikan oleh perbuatan dosa dia? Tidak ada. Lagi pula waktu itu belum ada turunan Adam dan Hawa. Dan Islam tidak mengenal istilah dosa waris. Silakan Bapak Ibu baca An-Najm 38. An-la taziru waziratan wizra ukhra. Seseorang tidak akan pernah dituntut untuk menanggung dosa batur. Tidak ada dosa waris dalam Islam. Yang makan buah hudi siapa? Adam dan Hawa. Saya boro-boro ngadahar buah. Ningali buah lagi itu. Makanya Bapak Ibu jangan bertanya pada saya ari buah hudi bentuknya kawas kumaha. Rasana kumaha. Apalah. Masa tiba-tiba saya harus menanggung dosa dari sesuatu yang tidak pernah saya perbuat? Islam itu agama yang sangat masuk akal. Allah itu zat yang maha bijaksana. Masa saya harus menolak? Kira pun tetangga saya ke sholat saya ikut mewarisi. Kecuali kalau saya lalai mengingatkan tetangga tidak pernah menasehati. Saya berdosa karena meninggalkan kewajiban mengingatkan. Kalau sudah diingatkan anggar ke sholat itu urusan mana dengan Allah. Maka termasuklah dosa menzalimi diri sendiri itu seorang muslim dengan sengaja meninggalkan kewajiban sholat, saum, haji, umrah. Siapa yang menanggung dosanya? Dia sendiri, Pak. Proses untuk taubat dari dosa ini lebih mudah, Pak. Gimana mudahnya? Tinggal dia bertobat kepada Allah. Kalau taubatnya memenuhi syarat taubat nasuha, At-Tahrim ayat 6, akan dihapus semua dosa itu oleh Allah. Dan semua ulama sepakat, andai kata saum Ramadan seseorang diterima oleh Allah, dosa jenis yang pertama ini hapus. Gak ada perbedaan tinggal Ramadan. Jadi kalau ada seorang misalnya 50 tahun cara sholat, ke saum, wajib makawadui. Bulan puasa kemari, saum aja. Sholat, mulai sholat, saum. Dan ternyata saumnya itu diterima oleh Allah. Maka dosa tidak saum, tidak sholat 50 tahun, hapus. Itulah luar biasa Allah. Untuk dosa menzalimi diri sendiri. Yang berat itu sebenarnya dosa jenis kedua yang disebut dengan dosa fahisah. Kalau mau bentuk dirinya bisa dibaca di 135 Al-Imran. Yang dimaksud dosa fahisah itu perbuatan dosa seseorang kepada Allah karena melanggar aturan Allah. Yang merugi bukan hanya dia. Ada pihak lain yang ikut dirugikan oleh perbuatan dosanya. Jenis dosa paling banyak ini ya banyak. Mencuri, merampok, korupsi, membunuh, menggunjing, memfitnah, banyak sekali. Untuk proses taubatnya ini lebih berat. Tidak bisa hanya dengan dia bertobat kepada Allah.
dia harus terlebih dahulu menyelesaikan dengan orang yang dia zalimi. Jadi nggak bisa dalam prinsip Islam seorang menyakiti hati orang lain pagi-pagi gitu. Dia nggak minta maaf. Hak orang itu gak dikembalikan. Cuma malam dia bangun, lalu sambil menangis dia bertobat, ya Allah, ampuni dosa saya. Tadi pagi saya menyakiti hati seseorang. Kira-kira kalau saya bahasakan, kata Allah, selesaikan dulu urusan kamu dengan orang yang kamu zalimi itu. Kalau sudah selesai, silakan kalau mau bertobat. Setelah dia selesai dengan orang yang dia zalimi, belum tentu tobatnya diterima oleh Allah. Tapi itu salah satu syaratnya. Apalagi kalau itu tidak diselesaikan. Dan pada umumnya para ulama berkeyakinan jika saum Ramadan seseorang diterima oleh Allah, nah ini bedanya. Dia tidak perlu lagi bertobat pada Allah, pasti diampuni tanpa bertobat lagi pada Allah. Asal urusan dengan orang yang dia zalimi sudah selesai. Sekarang mengertilah kita kenapa setiap bulan Syawal kita disibukkan dengan acara halal bihalal. Harapannya mudah-mudahan saum Ramadan kita diterima oleh Allah sehingga dosa menzalimi diri sendiri sudah hapus, dosa fahisah juga akan dihapus, menunggu sampai kita saling memaafkan. Makanya dari dulu saya mendukung itu acara halal bihalal. Cuman saya punya catatan. Dalam pandangan dan keyakinan saya, kelihatannya acara ini cuma basa-basi, tidak menyentuh esensi dari maaf-memaafkan. Hampir setiap saya hadir di acara-acara halal bihalal, itu kayaknya dibuka oleh MC. Lalu ayat suci Al-Quran dibacakan, saling tilawah, sambutan ketua panitia, sambutan unsur pimpinan, terus panjang itulah lurah, camat, naon, segala bupati gitu. Lalu kalau di kantor-kantor pimpinan, direksinya, dirutnya apa dan seterusnya. Setelah itu biasanya ceramah. Ulah langsung setengah jam ternyata. Karena ada acara deui teh. Ternyata sasalaman dengan lontong kari. Ini acara halal bihalal bukan kita nih. Asal ningali lontong kari. Ini keluar dari rumus ya, rumus halal bihalal. Nah, biasanya sebelum lontong kari, unsur pimpinan berdiri di depan. Mulailah antri orang sepanjang itu bersalaman. Nah ini yang saya lihat kebanyakan cuma basa-basi. Nah ini tawaran nonal ya siap nonal. Nah, tapi salilai-lati berapa itu di tukang berantri yo. Akhirnya kita lah ya minal aidin nonal ya taqabbalallah ya taqabbal ya kadir ya terus itu selesai. Ya kalau memang di antara mereka yang sasalaman itu tidak ada dosa fahisah, ya sudah. Tidak naon, teu sasalaman teu naon, teu ngomong naon teu naon. Teu dahar lontong kari teu naon. Tapi kalau seandainya di antara mereka ada dosa fahisah, nggak bisa selesai hanya dengan sasalaman. Nol segala rupa. Harus jelas akadnya. Dalam Islam yang saya tahu urusan hablum minan nas itu diatur dengan akad yang jelas, ijab kabul yang jelas. Bapak pernah membeli barang yang barangnya sendiri naon? Fokus saya dibeli naon lah. Fokus saya dibeli naon, apa dibeli ke saya. Sabraha we lah. Enggak ada jual beli kayak gitu, Pak. Jelas lah barangnya. Namun HP naon merekna, naon tipena, terus second atau anyar, wah, hargana sabraha harus jelas.
jual beli sama saya nganjuk. Mangga saya diberi anjuk. Tenanya sabaraha. Sabaraha we. Dibayar iraha wae. Oh, nganjuk sabaraha, dibayar iraha, rek dicicil dan sebagainya. Akad nikah, saya nikahkan saudara. Kepada siapa? Saha we lah. Ada Pak. Kudu jelas nikah ka saha. Ya Fatimah teh anak saha. Anak kandung saya, jelaskan anak kandung dirinya. Fatimah anak kandung saya. Eta lain. Saya mah orang tua asuhna. Jadi anak saha tuh. Anak Pak Karim, sebut ke Fatimah anak Pak Karim, anak kandung Pak Karim. Oke mas, mahal, mas kawin, ya disebut tidak sebut. Sabaraha? 5 juta. Nu jelas 5 juta naon? Rupiah, dolar. Lamun dolar naon Singapura, Amerika, udah jelas. 5 miliar rupiah kontan gimana 5 miliar? Paling uang muka lah 5 juta. Sesana cicil 40 tahun. Udah jelas. Maka kalau akad jual beli, utang piutang, akad nikah dan sebagainya itu harus jelas ijab kabul. Nah, masa maafkan tidak jelas ijab kabul? Padahal ini tiket untuk masuk surga. Bapak, saya minta maaf. Apa kesalahan Bapak? Kudu disebutkan, sebutkan. Nanti saya akan pertimbangkan. Apakah saya siap maafkan atau tidak? Sebutkan sudah. Nah, kalau ada yang kenal keluarga saya, silakan tanya. Istri dan anak-anak saya kalau hari raya gitu datang, ayah saya minta maaf. Apa kesalahan kamu? Jangan cukup minta maaf. Apa kesalahan? Udah apa minta maaf? Gak ada salah apa-apa. Kalau ada jelas, nanti saya akan perhitungkan apakah saya mau memaafkan atau tidak. Saya pun bertanya pada mereka, ada nggak pernah saya melakukan kesalahan yang saya belum minta maaf? Tolong saya ingatkan. Segera saya akan minta maaf. Isi kabar mawat sebenarnya. Kenapa Islam membuat aturan seperti ini? Nah, ini yang banyaknya dipahami oleh orang-orang yang mengaku Muslim, tapi sebenarnya nyahoanan. Lalu menuduh Allah itu kejam, Allah itu aturannya ya kejam lah. Masa katanya orang mencuri dipotong tangan? Apa enggak kejam itu? Enggak manusiawi itu. Hebat katanya Muslim kita sakit. Bayangkan katanya kalau hukum Islam dijalankan di Indonesia, sapoe sabaraha leungeun lalu. Dikeureutan. Salah itu. Kalau hukum Islam itu dilaksanakan di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, nggak akan ada orang mencuri. Dia nggak perlu dipenjara, Pak. Setelah dikeureutan, dilepaskan. Bagi dia hidup ini adalah penjara semuanya. Melamar pekerjaan, pihak perusahaan ningali eta, Anda mantan pencuri ya? Eta kemana? Melamar anak gadis orang, si ayah gadis akan mengatakan, Anda mantan koruptor, mantan pencuri, eta lebih kemana? Tahun 2024 nyalek, pilih saya, lu ada berat pilih itu.
Saya alhamdulillah Bapak Ibu ya, dikaruniai oleh Allah pergi ke Tanah Suci sejak tahun 76. Pertama kali ke Tanah Suci 76. Waktu itu saya mahasiswa. Situasi bukan seperti sekarang. Mekah Madinah masih ada sararapi lagi. Money changer, tukar uang. Enggak seperti sekarang punya kios tersendiri, bangunan, meja kira Pak. Kadang-kadang mah kardus, tumpukin uang, dolar segala macam begitu. Tumpuk itu uang. Iya, tukar rupiah, tukar rupiah. Kedengaran jadi masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haram, tidak ada lagi transaksi. Ya bawa itu batu yang udah dia siapin, ditumpuk aja oleh pakai batu Pak. Supaya jangan ada angin terbang uang itu kemana-mana. Mana aja itu. Ayo sholat kita cuma. Ini sholat Pak. Dari pasar saya ke dia itu berapa ratus meter Pak. Tinggalkan uang itu. Siapa orang berani ngambil itu? Laman orang bagus. Berarti dia sampai selesai sholat pulang aja masih utuh. Berani ngambil itu, lebih Pak. Allah yang menciptakan kita, pasti Allah yang maha tahu bagaimana mengatur hukum untuk kita. Saya baca itu di statistik kejahatan pencurian di Saudi Arabia. Dalam 5 tahun itu hanya 4 kasus Pak, yang dilakukan oleh warga negara Saudi. 5 tahun hanya 4 kasus pencurian. Di kita mungkin 4 kasus itu 5 menit Pak. Soal hukum zina laksanakan Pak di dia. Di mana alun-alun ada itu? Alun-alunnya di mana sih? Jauh. Bagaimana itulah? Telah terjadi perzinahan antara saudara Anu bin Anu dengan saudari Anu bin Anu binti Anu. Dibuktikan di pengadilan dan hakim menyatakan mereka sah telah berzina. Karena dua-duanya berstatus suami dan istri atau janda dan duda, maka hukumannya adalah lempar batu, rajam sampai mati. Pelaksanaan akan dilaksanakan hari Jumat tanggal sekian jam 2 siang di alun-alun. Hadirilah beramai-ramai, jangan lupa bawa batu. Terus di alun-alun ditanam separuh badannya kan, itu dalam Islam. Silakan lempari sepuasnya, lempar sampai mati gitu. Besok pasti ada nggak pelacur di sini? Habis semua itu. Allah yang maha tahu. Nah begitu juga kalau setiap orang menyadari bahwa dosa fahisah itu harus diselesaikan dengan meminta maaf dulu pada orang lain. Siapa orang berani menzalimi orang lain? Kudu ngaku. Pak datang dia ke rumah orang yang pernah dia zalimi. 5 tahun yang lalu saya pernah memfitnah Bapak. Setahu saya hancurlah rumah tangga Bapak gara-gara fitnah saya itu. Hancurlah karir saya dan kehidupan Bapak. Mungkin Bapak mencari-cari selama 5 tahun siapa penyebar fitnah itu. Saya Pak. Saya siap sekarang menghadapi apapun resikonya. Saya berharap mudah-mudahan Bapak memaafkan saya. Tapi kalaupun Bapak tidak memaafkan, saya siap menghadapi resiko apapun. Kudu gitu. Siap gak kita melakukan? Nah, kalau kita tidak mau mengaku, maka taubat Allah gak gantung. Sampai kapan? Ya sampai diselesaikan. Tidak diselesaikan di dunia, oh berarti selesai di akhirat.
Masuk dia dalam hadis Rasulullah SAW. Atadruna ma huwal muflis? Tahukah kalian siapa manusia paling bangkrut di akhirat nanti? Manusia paling bangkrut adalah manusia yang berbuat zalim pada orang lain, tidak diselesaikan. Taubat dia nagatum, tidak diterima oleh Allah. Diselesaikan di akhirat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oleh Allah akan diambil amal ibadah dia sesuai dengan kadar kezalimannya untuk dibayarkan pada orang yang dia zalimi. Baru dibayarkan ke 5 orang, habis amalnya. Saya amal. Sementara yang dia zalimi ada 15 orang. Lalu yang 10 orang tadi gimana nasibnya? Masing-masing yang 10 orang ini dosanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kezaliman dia untuk ditimpakan kepada dia. Sudah amalnya habis, dosa matur ditimpakan ke manehna. Inilah manusia paling bangkrut. Bisa terbayang kalau yang dizalimi itu bukan 10 orang, tapi 10.000 orang. Bagaimana kalau yang dizalimi 10 juta orang? Bagaimana kalau yang dizalimi itu 270 juta rakyat? Sok tanya, asup sok ganti pantun mana? 270 juta dosa orang ditimpakan ka manehna. Kumaha asup sok ganti? Andai kata hukum Islam dilaksanakan, betapa nikmatnya hidup ini. Siapa orang berani menzalimi orang lain? Tidak diselesaikan di dunia, kutut di akhirat. Ini kuno jadi ngaharu lengkir. Jadi tema kita itu sebenarnya hari ini adalah ngahulang. Mending ngahulang di dunia lah, tapi kita selamat insyaallah di akhirat. Saya ingin tutup Pak ini ya, ingin saya tutup dengan sebuah hadis yang mengkisahkan tentang haji wada. Haji wada itu haji perpisahan. Haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nampak Rasulullah sudah merasa bahwa ajal beliau tidak akan lama lagi. Di sana beliau menyampaikan beberapa pesan, termasuk hadis terakhir itu yang taraktu fikum amrayni in tamassaktum lan tadillu min ba'di in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Kitabullah wa sunnata rasulih. Nah, itu beliau kemudian ini yang mengejutkan Pak. Beliau bertanya, adakah seseorang di antara kalian yang pernah terzalimi oleh saya? Kalau ada, tolong berdiri. Saya lebih suka menyelesaikannya di dunia. Saya tidak siap kalau harus diselesaikan di akhirat nanti. Siap semua. Nah, ini ada beberapa versi riwayat, wallahu a'lam. Salah satu riwayat mengatakan yang berdiri itu Ukasah. Beliau berdiri. Saya Rasulullah. Terkejut. Apa kezaliman yang pernah saya lakukan pada Ukasah, kata Rasulullah. Ketika kita sama-sama pergi ke medan perang Badar. Saya mengendarai unta, Rasulullah mengendarai unta. Unta saya berada di samping unta Rasulullah. Dan ketika Rasulullah memecut unta yang baginda Rasul tunggangi, pecut itu kena dada saya. Pokoknya itu kezaliman yang dianggap oleh Ukasah. Baik, kata Rasulullah. Abu Bilal, segera kamu ke rumah, temui putri saya Fatimah, minta pecut yang biasa saya pakai supaya adil. Bawa, serahkan pada Ukasah.
Silakan pecut saya, kata Rasulullah. Beberapa sahabat berdiri. Bahkan Umar mengatakan, izinkan saya menggantikan posisimu, Rasulullah. Dengan catatan, Ukasah boleh sepuasnya memecut saya. Asal jangan sampai pecut itu kena dirimu, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Duduk semua, termasuk Umar. Ini urusan saya dengan Ukasah. Lebih baik selesai di dunia daripada harus bangkrut di akhirat. Silakan pecut saya. Tidak adil Rasulullah. Apalagi kata Rasulullah, pecut itu yang saya pergunakan. Ketika dada saya kena pecut, dada saya dalam keadaan telanjang tanpa pakaian. Tidak adil kalau saya sekarang membalas dari Rasulullah dengan berpakaian. Kali ini Umar yang berdiri, Pak. Betapa kurang ajarnya kamu Ukasah melakukan itu pada diri Rasulullah. Tapi Rasulullah kembali mengingatkan, duduk kamu Umar. Dibukanya bagian dadanya. Silakan pecut saya. Ukasah pun lalu menghampiri dengan pecut itu. Setelah dekat, dilemparnya pecut itu. Sambil dia mengatakan, demi Allah, tidak ada pernah terbetik dalam benak saya untuk melakukan ini semua Rasulullah. Dari dulu saya memikirkan bagaimana cara saya untuk bisa melihat dadamu yang mulia Rasulullah. Ini sekarang saya sudah melihatnya. Tinggal satu, izinkan saya Rasulullah. Jika engkau rela dan ikhlas, izinkan saya memelukmu. Silakan kata Rasulullah. Dibuka juga bagian dadanya lalu dipeluknya Rasulullah. Sambil menangis Ukasah berdoa, ya Allah, semoga pelukan ini yang mengantarkan saya juga memasuki surga. Rasulullah. Lebih baik dia menyelesaikan di dunia daripada harus menghadapi resiko di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, bisa tidak dibayangkan? Andai kata orang yang kita zalimi itu justru orang yang harus yang paling kita cintai setelah Allah dan Rasulnya di dunia ini, siapa? Kedua orang tua kita. Yang kata Rasul, ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridanya Allah tergantung pada ridha kedua orang tua, murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua. Sekali orang tua murka pada anak dan anak itu tidak pernah meminta maaf, jangan harap anak itu akan pernah mendapat ridha Allah SWT. Karena itu saya berpesan, terutama kalau pada yang masih punya orang tua, kalau kita merasa pernah durhaka pada orang tua kita dan belum ijab kabul, kecuali lebaran basa-basi itu datang, nah ini, nofainin, sukam, cecerikan, sudah 4 tahun. Kalau menurut saya sebaiknya segera selesaikan. Ayah, seingat saya 6 kali saya pernah berbuat durhaka pada ayah. Pertama, waktu dulu saya pernah melakukan ini. Kedua, saya pernah berbuat ini. 3, saya pernah jelaskan semua. Jika ayah ikhlas, tolong maafkan saya, bebaskan saya dunia akhirat. Sampai ayah kita mengatakan, genap dosa yang pernah kamu lakukan itu, nah, ayah ikhlas dunia akhirat memaafkan kamu. Baru kita bisa tenang di hadapan Allah. Ibu, saya berapa kali pernah membentak ibu, pernah bersuara lebih tinggi dari ibu. Ibu diam, seolah-olah ibu tidak sakit hati. Saya yakin ibu sangat sakit hati. Tolong ibu maafkan saya. Sampai ibu kita mengatakan, saya benar nak, bukan hanya sakit hati, lebih dari itu gak bisa saya bayangkan. Tapi sekarang saya benar-benar ikhlas setelah kamu meminta maaf seperti ini. Baru kita bisa tenang di hadapan Allah untuk bertobat. Sebelum Allah menakdirkan lain, orang tua kita sebelum meninggal dunia, lalu kita mau apa? Mau datang ke kuburannya, ngapain?
Mau menangis kita di depan kuburannya, menjerit-jerit, memekik-mekik, apa gunanya? Ayah maafkan, ibu maafkan, kita nggak akan pernah mendengar. Apakah ayah kita ikhlas memaafkan atau tidak? Apakah ibu kita ikhlas memaafkan atau tidak? Ayah dan ibu kita sudah di alam barzakh, nggak bisa lagi berkomunikasi dengan kita. Lalu gimana kalau ini sudah kadung terjadi? Kata Rasul, hanya satu peluang untuk anak yang durhaka itu. Kalau dia mau selamat urusan dengan orang tuanya, dia harus berusaha menjadi orang soleh. Setelah itu jangan pernah berhenti dia dari mendoakan orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Mudah-mudahan si anak durhaka yang kemudian menjadi soleh dan terus mendoakan orang tuanya itu, dosa dia pada orang tuanya yang belum dimaafkan itu akan dihapus oleh Allah SWT. Hanya itu peluang. Ya sudah, segitu aja. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi bahan muhasabah kita. Marilah ke depan kita lebih berhati-hati dalam berucap, bersikap, bertindak, membuat kebijakan, membuat keputusan. Jangan sampai ucapan, perbuatan, kebijakan, keputusan kita berakibat orang lain terzolim. Kita mau ngaku dan itu syarat dari Allah, kita harus menyelesaikan. Ayah resiko. Tidak mengaku lebih gede resiko di akhirat. Yang paling aman berhati-hatilah. Kalau sudah terlanjur lakukan, mendingan selesai di dunia daripada harus bangkrut di akhiratnya. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang diridhoi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.